Kalau sesuai dengan trading plan, hari ini cut loss, kita rugi 3%. Terus kita eman-eman. Aduh, ini saham kayaknya bagus deh. Udah 3%, tapi kita nggak tertib nih sama trading plan kita. Kita nggak tertib, terus besok harinya masih kita diemin. Besokannya ARB dong, minus lagi 7%. Oke, tambahan saya Bu Floren ya. Mungkin Bu Floren juga bisa lakukan dengan yang mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya cuma satu lot, dua lot. Satu lot itu kan hanya 100 lembar. Kalau harga saham harganya Rp3.000, 3.000 kali 100 lembar itu berapa? 300.000 ya mungkin ya. Atau harganya 1.000 aja hanya 100.000 gitu. Satu lot, dua lot, satu lot, dua lot. Mainin aja dulu satu lot, dua lot, satu lot, dua lot. Pengen tahu juga ya, kayak seperti apa. Kalau mau benar-benar trading ya, jadinya ya. Saya bukan tipikal orang yang trading, saya investor ya. Walaupun beberapa, mungkin kalau kalau perbandingan, saya 80% investor, 20% trading kali ya. Jadi ya, ada beberapa yang trading. Kemudian setelah itu Bu Floren jadi tahu tuh plus minus dari karakteristik saham itu. Jangan ambil yang banyak-banyak, mungkin cukup satu dua saham aja tempat Bu Floren mungkin bekerja, atau Bu Floren misalnya pakai produknya itu dari saham tersebut misalnya gitu ya. Nanti dari situ Bu Floren bisa tahu karakteristiknya ya. Sehingga kalau dari situ nanti kalau naik turun jadi udah nggak terpengaruh ya emosinya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang irasional ya. Kita selalu beli barang itu kan karena emosional, bukan karena rasional gitu. Jadi ya selalu menggunakan emosi jadi ya. Dan emosi itu bisa ngalahin knowledge, Bu, masalahnya. Ya emosi kita itu jadi habit itu bisa ngalahin pengetahuan kita. Ya paling gampang sederhana gini, Bu. Olahraga penting dalam dalam knowledge kita. Tapi habit kita lakukan nggak? Ibaratnya gitu kan. Jadi ya, itu hal yang paling ini ya. Sama kayak investasi. Jadinya, gue kayaknya mau cut loss nih 5%, tapi kayaknya gue nggak, kayaknya masih masih bisa naik lagi deh nih misalnya gitu, atau 3% masih bisa naik lagi. Itu tadi saya bilang, karena emosi selalu bisa ngalahin knowledge gitu jadinya Bu ya. Saya kira sih itu. Satu lagi Bu, Ibu bisa belajar tentang buku-buku tentang psychology for money. Sekarang banyak Bu. Bahkan ada satu peraih Nobel di bidang ekonomi, dia seorang psikolog. Kalau Ibu mau belajar itu namanya Daniel Kahneman. Ya, jadi itu cukup menarik jadinya sekarang. Apalagi sekarang materi-materi personal finance, kemudian itu adalah masuk kategori financial behavior. Jadi pertemuan antara keuangan, psikologi dengan keuangan, financial behavior. Jadi Ibu bisa belajar. Bukunya banyak Bu di Gramedia tuh, saya lihat juga banyak kok. Psychology for money atau tentang emosi dan uang. Kurang lebih kayak gitu jadinya Bu Floret. Oke, terima kasih Pak Andoko dan Mbak Joyce. Bagaimana Mbak Florentina? Apakah sudah menjawab? Menjawab dengan sangat jelas dan saya ditambahin tips lagi. Makasih. Oke, sangat jelas ya, mengingatkan bahwa emosi itu juga perlu sangat diatur ketika kita berinvestasi saham karena akan sangat mempengaruhi, bahkan bisa mengalahkan knowledge kita. Baik, terima kasih Ibu Florentina sudah bergabung bersama dengan kami. Berikutnya saya akan membacakan pertanyaan lagi. Ini masih ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan dari Tuti Suparjo kepada Mbak Joyce, ditanyakan, yang perlu dipelajari secara mutlak selain fundamental dan kalkulasi Mbak, karena kan saham di Indonesia ini dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang tak terduga seperti pom-pom atau saham boros tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian karena itu jadi saham fundamentalnya sebenarnya buruk pun bisa naik. Kemudian yang kedua, secara cepat membaca tren saham. Silahkan Mbak Joyce. Ya, terima kasih. Tadi bagaimana selain teknikal dan fundamental, apalagi yang harus dipelajari ya. Nah, kita bisa mesti namanya market. Market itu bergeraknya kemana? Kita mesti tahu dulu marketnya kayak apa. Ini kan Bursa Efek Indonesia. Ada juga saham-saham yang emang Bu Tuti bilang tadi, betul loh. Bu Tuti bilang ada yang di pom-pom. Nah, kalau menurut saya sih pom-pom itu bukan sesuatu yang harus dimusuhin gitu loh. Ini musuh nih pom-pom, pom saham. Kita buat ini, buat tahu aja.
kita bisa belajar juga loh dari saham-saham pom-pom ini. Misalnya, oh ini saham ABC sedang dibilang sama influencer ini akan naik. Terus kita pelajari, benar nggak dia naik? Ini nggak usah beli ya, nggak usah ikutan pom-pomnya dia. Tapi kita pelajari, itu masih bisa kita pelajari. Terus juga itu kita tadi seperti yang Mbak Florin tanya, selain belajar teknikal dan fundamental apa? Psikologi. Kita mesti belajar juga psikologi tadi tuh. Dia stick pada apa yang sudah kita tetapkan supaya kita bisa lebih tenang. Terus apalagi ketika sudah kita masuk ke bursa, masuk ke market, kita bisa bilang tadi mempelajari metodenya. Mbak Tuti mau pakai metode apa sih? Bagaimana strateginya dalam berinvestasi? Misalnya tujuannya adalah jangka panjang banget gitu. Mbak Tuti bisa mempelajari investasi yang namanya nabung saham atau dollar cost averaging. Jadi maksudnya setiap bulan membeli saham misalnya 1 juta, tetap stick pada saham itu setiap tanggal 1. Misalnya beli saham apa tuh tanggal 1 juta, bulan Februari 1 juta, bulan Maret 1 juta, seperti itu. Bisa juga kalau Mbak Tuti mau misalnya berinvestasi dengan metode swing trading, Mbak Tuti bisa mempelajari juga metode bagaimana swing trading ketika ada cross up garis EMA 60, EMA 200, kalau kita keluar sebelumnya ada cross down. Nah, itu hal-hal praktikal yang bisa kita pelajari ketika kita berinvestasi, Mbak Tuti. Kalau saham pom-pom saya bilang ya kita liatin aja karena itu bisa jadi kita belajar dari saham-saham itu. Terus tadi apalagi pertanyaannya? Oh, latihan. Itu ya. Bagaimana kalau membaca tren saham. Membaca tren saham, Mbak Tuti bisa ke banyak sekarang website, di antaranya investing.com. Di situ ada, kita klik aja saham, kode sahamnya apa, nanti kita bisa lihat tuh trennya. Kan kalau trennya kita udah tahu dong, kalau tren naik-naik itu pasti dia lagi uptrend atau lagi turun, dia lagi downtrend. Kita cepat kok Mbak Tuti ngeliatnya. Kalau kita mempunyai visual yang baik itu kita bisa cepat, karena belajar saham ini juga belajar visual juga ya. Kita dari jauh itu udah saham ini kalau udah lihat grafik begini, dia naik, kalau grafik ini udah turun. Itu Mbak itu bisa dengan cepat kok dipelajari. Itu kira-kira Mbak Tuti. Oke, terima kasih Mbak Joyce untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab ya Mbak Tuti atas jawaban-jawaban dari Mbak Joyce. Oke, kita masih punya sedikit kesempatan. Saya akan kembali membacakan pertanyaan. Ini ada salah satu pertanyaan dari Albertus Krishna soal robot saham nih Mbak. Kan ada tuh sekarang robot-robot saham, tawaran aplikasi robot saham. Apakah boleh dicoba Mbak? Dan kalaupun dicoba kira-kira bagaimana risikonya? Kalau robot saham itu ibarat kita punya mobil nih, Mas Krisna ya, Mas Krisna, kita punya mobil, terus kita kasih sama supir, mobilnya rusak, kita tidak belajar mesin, kita tidak belajar nyetir, terus apa yang akan terjadi? Itu kan hanya sebuah tools, tapi kita harus bisa dulu mengendari mobil. Idealnya sih kalau saya gitu, idealnya kita harus bisa mengendari mobil, terus barulah kita pakai toolsnya. Dan saya rasa kalau robot saham itu juga kita nggak tahu ya toleransi risikonya apakah sama dengan kita. Yang saya tahu sekarang itu banyak robot forex, robot falas, itu banyak banget penawarannya. Itu mesti dicek legalitasnya. Benar-benar deh itu legalitasnya benar-benar harus dicek tuh kalau kita akan memakai robot-robot seperti itu, kan kita nggak tahu nanti kalau kan kita ibaratnya nitip uang ya, yang mentradingkan orang lain. Benarkah kita rugi segitu atau benarkah kita untung segitu? Kalau saya sih mendingan ya udah, kita kan bisa belajar, nggak susah kok belajarnya, belajar aja sendiri dan kita menganalisa sendiri. Ya udah kita bertanggung jawab pada aset kita sendiri gitu. Kita tidak usah ke tempat lain yang kita nggak tahu itu dipegang sama siapa. Jangan yang punya robot saham itu juga nggak jelas tuh kantornya di mana kan. Maksudnya sih gitu, mendingan lebih baik kita belajar sendiri.
karena bisa lebih cepat mengambil keputusan. Gitu Mbak Tina dan Mas Kris. Oke, jadi lebih baik belajar secara mandiri, Mbak ya, karena kita lebih Betul. tahu diri sendiri daripada robot itu. Oke, mungkin dari Pak Andoko ada tambahan jawaban terkait robot saham ini, Pak? Maaf, Bapak masih... Mas Andoko. Oke. Kalau menurut saya jawabannya Mbak Joy sudah komplit juga ya. Jadi saran saya memang kalau robot saham sih kebanyakan sih itu di forex dan yang lain. Lebih baik Anda belajar pengetahuannya, strateginya itu lebih kendalinya lebih ada di Anda sih kalau saya lihat sih gitu. Itu aja tambahan dari saya. Oke, Pak. Terima kasih. Kita belajar mandiri itu tadi ya, Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Andoko dan juga Mbak Joyce untuk paparnya dan untuk pertanyaan. Sebenarnya yang masih belum terjawab, tapi karena keterbatasan waktu, jadi tidak kita bacakan semua. Apakah Joyce, mungkin juga Pak Andoko berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab? Jika berkenan, nanti kami akan kumpulkan pertanyaan yang belum terjawab dan akan dijawab di websitenya Buku Kompas. Boleh Mbak Tina, nanti dikumpul aja. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan mohon maaf yang belum bisa dibacakan di kesempatan hari ini karena keterbatasan waktu kita. Nanti kami akan kumpulkan pertanyaan dan kami akan memohon Mbak Joyce dan juga Pak Andoko untuk menjawabnya. Nanti akan kami sharingkan di websitenya Buku Kompas. Baik, Sobat Buku Kompas semuanya, tidak terasa kita hampir sampai di penghujung acara. Banyak sekali manfaat dan juga insight yang kita dapatkan dari diskusi hari ini. Oh ya, Mbak Joyce dan juga Pak Andoko, mohon untuk memilih satu penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway dari Buku Kompas. Jadi nanti Mbak Joyce akan memilih satu penanya terbaik, kemudian Pak Andoko juga memilih satu penanya terbaik, dan juga nanti yang satunya lagi dari saya. Jadi nanti total akan ada 3 dari penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway dari Buku Kompas. Begitu, sambil menunggu untuk Mbak Jen Pak Andoko memilih penanya terbaik, izinkan saya untuk membacakan rangkuman dari diskusi kita sepanjang kurang lebih 2 jam ini. Jadi untuk berinvestasi saham, yang pertama kembali ditekankan oleh Mbak Joyce, Pak Andoko, dan selama diskusi kita tadi adalah investasi di kepala dulu, karena untuk berinvestasi saham modalnya bukan hanya uang, tapi butuh knowledge kita untuk kita bisa berinvestasi saham, karena dengan knowledge kita bisa lebih mandiri, lebih bisa mengerti bagaimana untuk investasi saham. Dan yang penting juga adalah mengendalikan emosi, karena tadi Pak Andoko sampaikan ketika emosi itu tidak terkendali, knowledge kita itu bahkan bisa terkalahkan seperti itu. Nah, bagaimana berinvestasi di kepala, kita harus memahami strategi-strateginya dalam berinvestasi, kemudian untuk memulai investasi di saham, cash flow kita harus lancar. Kalau memang belum, ya boleh berinvestasi dari reksadana dulu. Dan kalau mungkin Sobat Kompas belum punya cukup waktu, bisa dimulai di investasi yang jangka pendek seperti itu. Kemudian tadi juga Mbak Joyce menyampaikan untuk berinvestasi saham, yang terutama harus teman-teman Sobat Kompas dan kita harus sisihin dan plan yang kita suntuk supaya kita tidak ikut-ikutan ketika melihat teman-teman yang lain atau mungkin foya di media sosial, karena ini adalah perjalanan masing-masing orang itu. Kemudian oke, suara saya sudah terdengar? Sudah, silakan. Ya, sudah. Baik. Oke, itu tadi. Dan yang terakhir, supaya kita tidak ikut-ikutan di media sosial, saran dari Mbak Joyce adalah follow akun-akun resmi
di mana kita bisa belajar tren saham yang baik. Oke, kira-kira itu kesimpulan dari bincang buku kita siang pagi hingga siang hari ini. Bagaimana Mbak Joyce dan Pak Andoko, apakah sudah memilih penanya yang akan terpilih? Oke, dari Mbak Joyce. Kalau saya milih Bu Floren. Okay, ya. Bu Florentina tadi dia ngomongin tentang emosi tadi atau contohnya. Oke, karena itu juga cukup menjadi bekal dasar ya Pak ya dalam investasi. Ya, betul. Betul. Oke. Yang pertama Pak Andoko memilih Bu Florentina, kemudian Mbak Joyce. Saya milih Mas Raul. Pertanyaan pertama tuh Mas Raul. Mas Raul. Pertanyaan pertama. Raul Nando Yulius Silalahi. Ya. Oke, dari Pak Andoko ada Ibu Florentina, kemudian dari Mbak Joyce ada Mas Raul, dari saya ada Tuti Suparjo. Mbak Tuti Suparjo. Jadi ada tiga penanya terbaik pada diskusi hari ini. Selamat kepada pemenang. Dimohon untuk dapat mengirim nama dan alamat ke email buku. Saya ulangi, apakah terkait pemenang tadi sudah tersampaikan dengan baik? Belum jelas kayaknya tadi Mbak Tina. Baik, untuk pemenang dapat kirim nama dan juga ke email buku@kompas.com atau DM di Instagram @bukukompas supaya nanti hadiah dari PBK dapat dikirim ke alamat. Begitu. Sebelum kita menutup bincang buku kita hari ini, untuk Bis dan juga Pak Andoko bisa menyampaikan kalimat penutup, pesan untuk sobat-sobat Kompas untuk yang terakhir. Monggo dari Mbak Joyce dulu. Ya, teman-teman jangan lelah untuk berinvestasi, jangan lelah untuk belajar, karena investasi itu akan membawa banyak keuntungan dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan ketika kita berinvestasi, tidak hanya penghasilan tambahan, tapi juga behavior dan juga mental yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sangat jelas dari Mbak Joyce. Boleh Bapak Andoko dilanjutkan, Pak? Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua. Tadi seperti yang saya bilang, saham memang investasi yang beresiko, tapi kalau Bapak Ibu tidak mengenal saham, maka itu lebih beresiko. Kenapa? Karena melalui saham itulah Bapak Ibu bisa mendapatkan beberapa saham-saham yang return-nya cukup bagus ya, yang bisa mengalahkan inflasi. Karena musuhnya investasi ada dua, yaitu yang pertama inflasi, yang kedua adalah tax. Ya, dan carilah saham-saham yang bisa memberikan dividen juga yang reguler, sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi jadikan saham sebagai tools untuk bisa mencapai tujuan finansial Bapak Ibu. Demikian dari saya, Mbak. Oke, mantap. Terima kasih Pak Andoko. Jadi daripada penasaran dan takut memulai, lebih baik dicoba ya. Kalau punya belajar lagi supaya nantinya lebih cuan. Begitu, terima kasih Mbak Joyce dan Pak Andoko, sekali lagi sangat full diskusi kita yang ini sangat powerful. Terima kasih juga untuk teman-teman sobat Kompas yang sudah banyak pertanyaan yang sebenarnya diajukan, tapi karena keterbatasan waktu sekali lagi kami mohon maaf menyampaikan semuanya. Tapi nanti akan dikumpulkan dan akan dijawab, kami share melalui website Buku Kompas. Baik, terima kasih Sobat Buku Kompas, kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih antusiasnya bergabung ini. Mohon maaf sebelumnya kalau kena terkait jangan, tapi tidak menyurutkan kita untuk belajar kembali tentang investasi saham, dan yang terpenting adalah segera memulai, karena kata Pak Andoko akan lebih berisiko kalau kita tidak memulai untuk investasi saham. Demikian diskusi kita di siang hari ini. Sekali lagi saya terima kasih, maaf untuk segala kekurangan Anda, dan untuk teman-teman yang tadi beberapa skip atau mungkin terlewat karena juga mengerjakan hal-hal lain, jangan khawatir, teman-teman bisa mencari jawaban dari pertanyaan yang belum jawab melalui Buku Kompas
buku yang kita bahas hari ini berjudul Dunia Saham Tak Seindah di Media Sosial yang sudah bisa didapatkan di toko-toko Gramedia di seluruh Indonesia, atau teman-teman juga bisa membelinya melalui gramedia.id. Begitu, sekali lagi terima kasih Mbak Joyce dan Pak Andoko dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih Mbak Tina. Ya, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Patris. Terima kasih. Ya, Mbak Tina, terima kasih banyak atas moderasi diskusi hari ini sehingga berjalan lancar dan sungguh menarik ya pertanyaan-pertanyaan dan juga moderasi dari Mbak Tina. Mbak Joyce dan Mas Andoko, sekali lagi kami juga ucapkan terima kasih dari penerbit buku Kompas dan juga terima kasih untuk Mbak Joyce untuk kesediaannya menjawab. Nanti yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaan akan ada di website buku.kompas.id. Nanti setelah Mbak Joyce menjawab nanti akan ditayangkan di dalam acara tersebut. Ya, tanpa berpanjang waktu, kami dari penerbit buku Kompas mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta pada siang hari ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan. Terima kasih Mas Patris. Kalau gitu terima kasih, kami tutup acara ini siang ini. Terima kasih Mbak Joyce, Mas Andoko dan Mbak Tina. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga semuanya teman-teman, Bapak Ibu Mbak Joyce, Pak Andoko dan teman-teman.